Diketahui kita punya ada reaksi. Yang pertama reaksi antara Zn dengan Cu, E0 selnya 1,1 volt. Kemudian ada Ni tambah 2 elektron menghasilkan Ni. Ini E0 reduksi dari Ni minus 0,28 volt. Lalu ada E0 reduksi dari Cu, yaitu Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Dia punya E0 nya 0,34. Kita diminta mencari berapakah nilai potensial standar untuk Zn ditambah Ni2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Ni. Artinya kita harus cari tahu dulu nih, si E0 selnya ini apa? Zn kurangi Ni atau Ni kurangin Zn? Ya, kita harus lihat. Kan E0 sel itu adalah E0 yang katoda kurangin dengan E0 yang anoda kan? E0 yang anoda. Dimana kita tahu tadi katoda itu mengalami apa? Katoda itu mengalami reduksi. Artinya yang reduksi kurangin yang oksidasi. Nah, kita tinggal lihat dulu aja. Yang reduksi siapa nih? Zn, jadi Zn2+. Dia mengalami oksidasi, biloxnya naik. Maka si Zn ini akan berperan sebagai anoda. Sedangkan si Ni2+ menjadi Ni, biloxnya turun, reduksi. Reduksi akan menjadi katoda. Gitu ya, menjadi katodanya. Maka nilai E0 yang kita cari di sini apa? Artinya katoda kurangi anoda. Artinya E0-nya si Ni dikurangi E0-nya si Zn. Maka kita lihat Ni ada nggak E0-nya? Ada. Ni udah ada nih. Ni itu adalah min 0,28 volt. Gitu ya, 0,28 volt. Kemudian dikurangi E0-nya si Zn. Nah, masalahnya hati-hati. Jangan langsung E0Zn sama dengan 1,1 volt. Ini 1,1 volt itu reaksi antara Zn dengan Cu. Bukan E0 punya Zn, beda lihat. Beda lihat, dua bawah ini sama satu yang atas ini beda ya. Maka kita harus cari dulu berapa E0Zn-nya. Kita nggak tahu. Bagaimana mencari E0Zn? Kalian hubungkan nih antara si ZnCu reaksi di sini dengan Cu itu sendiri. Dimana kalau kita lihat antara ZnCu, Zn-nya mengalami apa nih? Zn-nya mengalami oksidasi di sini, Cu-nya mengalami reduksi. Makanya Zn-nya akan sebagai anoda dan Cu-nya akan berperan sebagai katodanya karena dia mengalami reduksi. Cu2 plus jadi Cu. Maka kita bisa simpulkan dari reaksi tersebut rumusnya adalah E0 sama dengan katoda kurangi anoda. Artinya yang Cu, si Cu kurangin si Zn. Katoda kurangi anoda. Cu kurangi Zn. Nah, di mana nilai reaksi E0-nya adalah 1,1. 1,1 sama dengan E0 Cu-nya kita udah tahu. 0,34 dikurangi si E0-nya Zn. Maka kita hitung, kita peroleh gitu ya, pindah ruas. E0Zn-nya adalah minus 0,76. Nah, sekarang kita udah punya nih nilai E0 reduksi Zn. Pakailah ke sini nih si minus 0,76 ini. Minus 0,28 min 0,76. Nah, hasilnya adalah 0,48 volt. Jadi hasil dari ini E0-nya adalah 0,48 volt. Gitu cara ngerjainnya. Karena kita belum tahu tadi E0Zn-nya berapa, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita mulai masuk ke soal yang rada rumit ya, yang rada hot lah. Menurut Mister ini soal hot lah. Kita punya beberapa reaksi potensial standar beberapa sel. Misalnya LiZn segini, MgZn segini, terus FeCu segini, kemudian ZnCu segini. Kita diminta menentukan potensial dari MgCu. Jelas MgCu ini nggak akan ada di atas gitu ya. Kalau MgCu ini masuk di atas ini ya selesai dong ya. Jawabannya tinggal cari gitu ya. Jelas nggak masuk gitu. Jadi kita harus cari gitu ya. Maka bagaimana cara mencari ini? Nah, beberapa di sekolah mungkin kalian diajarkannya dengan cara menjabarkan reaksinya, nanti dicoret-coret gitu ya.
Nah, kalau Mister punya cara yang sedikit berbeda. Ini cara yang Mister lebih sukai untuk digunakan. Ini cara ninja. Udah lama kata ninja nggak keluar ya. Cara ninja. Ninja. Cara ninjanya adalah Mister akan membuat sebuah garis bilangan. Jadi Mister akan ngurutin nih. Mister urutkan dari yang paling anoda, yang paling kiri, ke yang paling katoda, paling kanan. Nah, ini cara ninja nih. Ini rada rumit, kalian harus belajar pelan-pelan nih kan. Dimana kita tahu bahwa yang sebelah kanan ini pasti posisinya sebagai katoda. Sedangkan yang sebelah kiri sini pasti sebagai anoda. Karena ini kan adalah notasi sel. Ya, notasi sel kan anoda, ion, katoda. Artinya kanan katoda, kiri anoda. Maka kalau katoda, dia posisinya akan lebih kanan. Sedangkan yang anoda akan lebih kiri. Lihat, katoda lebih kanan, anoda lebih kiri. Maka antara Zn dan Li, Mister bisa tuliskan Zn itu lebih kanan dan Li itu lebih kiri. Nah, Zn, Li. Dengan perbedaan E0 dari Zn ke Li itu adalah 2,24 volt. Nah, ini cara cepetnya nih, enak nih kalau pakai cara ini kalau udah bisa. Kemudian kita lihat lagi Zn Mg. Artinya Zn itu lebih kanan dari Mg. Artinya Mg-nya lebih kiri. Mungkin di sini atau di sini. Lebih kiri dari Zn itu kan bisa di belakang Li atau di depan Li. Maka cara membedakannya, lihat. Dia 1,61. Kalau 1,61, apakah dia udah lewat dari 2,24? Ya pasti jawabannya belum lewat dong. Kalau belum lewat, ya artinya dia masih di sebelah sini kan. Dimana dari Mg ke Zn ini adalah 1,61. Tuh, seandainya misalnya Mg Zn-nya 3 aja. 3 pasti udah lewat. Artinya Mg-nya di sini. Gitu. Kemudian, Fe dengan Cu. Nah, ini hati-hati nih. Kalau Fe dengan Cu, belum ada patokannya di sini nih. Belum ada patokannya. Maka jangan dilihat dulu nih, sabar dulu nih. Ini nanti nih belakangan. Kita lihat yang paling bawah dulu. Cu dengan Zn. Si Cu itu lebih katoda, lebih kanan. Artinya si Cu di kanan Zn. Cu di kanan Zn. Dengan dari Cu ke Zn ini memiliki nilai E0-nya sebesar 1,1 volt. Nah, gitu bikinnya. Kemudian terakhir, karena kita sekarang udah ada Cu, maka kita bisa lihat Fe. Fe ini posisinya akan lebih kiri dari Cu. Lebih kiri dari Cu, maka, nah tapi lihat, 0,78. Dari Cu ke Zn itu 1,1. Sedangkan Fe-nya itu 0,78 dari Cu ke Fe. Maka dia belum di sini ya. Apalagi di sini. Fe-nya pasti masih di sebelah sini nih. Karena dari Fe ke Cu itu nilainya 0,78. Lebih kecil daripada 1,1. Gitu ya. Nah, selesai. Nah, dari garis bilangan ini, cara ninja yang Mister ajarkan ini, maka kalian bisa langsung menjawab yang A dengan yang B. Yang A, kita diminta mencari dari Mg menuju Cu. Maka kalau dari Mg ke Cu, kita nyari dari sini ke sini nih guys nih, Mg ke Cu. Nah, tinggal lihat aja garis bilangannya nih, Mg ke Cu. Untuk mencari dari Mg ke Cu, kita butuh tahu yang di sini nih. Berapa nih di sini? Nah, gampang. Bagaimana mencari Zn ke Fe dulu artinya? Zn ke Fe itu bisa dicari dari ya ini, 1,1 kurangi 0,78. Ya kan? Kalau dari Zn ke Cu aja 1,1 dan Fe ke Cu 0,78, maka Zn ke Fe ya logikanya 1,1 kurangi 0,78. Berapa tuh? Hasilnya adalah 0,32. Nah, maka untuk menghitung yang A dari Mg menuju ke arah Cu, ya tinggal jumlahin nih. Jumlahin semua. 1,61 tambah 0,32 tambah 0,78. Itu adalah E0 sel dari Mg ke Cu. Berapa tuh ya? 1,61 tambah 0,32 ditambah 0,78. 2,71. Jawabannya 2,71 volt. Gampang. Jadi kita nggak perlu menjabarkan reaksinya satu persatu. Lalu dicoret. Mungkin di beberapa
semoga kalian menemukan begitu ya. Tapi ini Mister punya cara yang unik dan berbeda untuk mengerjakan ini gitu ya. Yang B, Mg ke Fe. Mg ke Fe. Oh, gampang ya. Mg ke Fe udah langsung dapet dong. Mg ke Fe artinya dari Mg ke Fe cuma ini ke sini doang ya. Mg ke Fe udah, artinya tinggal dijumlahin aja nggak sih? Artinya 1,61 tambah 0,32. 1,93 volt. Beres. Gitu ya. Gampang banget gitu ya dengan cara ini. Jadi dengan satu ini kalian bisa nyari nih. Mau kalian misalnya nyari Li ke Mg, bisa. Li ke Mg bisa. Tinggal lihat aja nih. Artinya kalau Li ke Mg si 2,24 kurangi 1,61, sisanya adalah Li ke Mg. Mau nyari misalnya tadi Zn ke Li itu bisa dibuktikan tadi kan. Udah ada ya Zn ke 5, udah ada yang 2,24. Apa lagi yang belum ada ya? Udah ada semua kayaknya ya. Li ke Cu misalnya ekstrim, Li ke Cu ya bisa. Li ke Cu artinya tinggal 2,24 tambah 1,1, selesai. Gampang ya kalau pakai cara ini. Jadi ini yang YTTA aja nih. Cara YTTA aja nih. Cara yang tahu-tahu aja, YTTA. Nah, ini cara YTTA aja kita namain ya. YTTA by Mr. P gitu ya. Cara YTTA. Oke. Kemudian soalnya apa lagi ya? Nah, ini menarik. Ada soal menarik lagi nih ya. Oh iya, Mister lupa cerita. Ini ada satu cerita yang belum lupa Mister ceritakan. Nah, misalnya kita punya gini, lihat. Aluminium Al3+ ditambah 3 elektron punya NO reduksinya segini. Si Cu punya NO reduksinya 0,34. Pertanyaannya, apakah larutan CuSO4, CuSO4 boleh disimpan di dalam wadah yang berbahan aluminium? Gitu ya. Boleh nggak? Ada suatu prinsip gitu ya. Dalam deret volta, ketika kita bicarakan deret volta, itu logam ya gitu ya. Logam yang di sebelah kiri itu dapat mendesak logam yang di sebelah kanan. Nah, bahasa mendesak ini kan kurang sopan kalau di kimia. Kalau bahasa kimianya mendesak itu adalah mereduksi. Jadi yang lebih kiri, logam yang lebih kiri bisa mereduksi logam yang lebih kanan. Gitu. Maksudnya gimana, Mister? Misal, kalau Mister mereaksikan antara Zn dengan Cu, si deret voltanya keluarin dulu nih. Kita keluarin dulu deret voltanya nih. Makanya menghafalkan deret volta berguna juga sebenarnya gitu ya. Nah, misalnya apakah kalau Mister punya Zn ditambah Cu2+, itu bisa menghasilkan senyawa Zn2+ ditambah Cu? Bisa nggak? Zn2+ ditambah Cu. Nah, bisa atau tidaknya itu bergantung pada logam Zn-nya. Apakah logam Zn ini berada di sebelah kiri si Cu? Jadi logamnya ya, bukan ionnya. Karena logam yang lebih kiri bisa mendesak yang kanan. Sehingga logam kiri mendesak kanan, sehingga dalam tanda kutip terjadi reaksi. Nah, kalau kita lihat antara Zn dengan Cu, itu Zn itu lebih kiri dibandingkan Cu. Maka Zn ditambah Cu bisa menghasilkan Zn2+ plus Cu. Ini reaksinya bisa terjadi. Tapi misalnya kalau Mister punya Ni ditambah Al3+, apakah memungkinkan dia menjadi Ni2+? Misalnya taruh kata ya, Ni2+ ditambah Al. Nah, kita lihat posisinya. Artinya, si logam Ni ini dalam deret volta, dia harus lebih kiri untuk bisa mendesak si Al. Kalau kita lihat dalam deret volta, si Ni ini posisinya lebih kanan daripada Al. Maka, reaksi ini tidak akan terjadi. Karena si Ni tidak bisa mereduksi si Al. Al lebih kuat, lebih strong. Jadi si Ni ini nggak akan sanggup buat mereduksi si Al. Maka reaksi ini tidak terjadi, guys. Ini nggak bisa nih reaksinya. Nah, inilah dasar yang ingin kita pakai untuk menjawab soal di atas. Apakah larutan CuSO4 boleh disimpan dalam bejana dari bahan aluminium? Kita harap kalau dalam soal begini kalian pakai logika kalian. Kalian berharap si aluminiumnya bereaksi nggak dengan si Cu? Ya harapannya ya jangan sampai reaksi dong, ya nggak? Nanti kalau reaksi wadahnya rusak dong, ya nggak? Jadi
harapan kita adalah semoga si aluminium ini tidak dapat terdorong atau terdesak oleh si Cu. Maka kita lihat dulu nih reaksinya nih pada soal ini. Kita akan menggunakan wadah aluminium. Wadah aluminium ini kita pakai untuk menyimpan senyawa CuSO4 atau Cu2+. Cu2+. Harapan kita adalah supaya si CuSO4 ini bisa disimpan di aluminium, maka jangan sampai bereaksi. Kalau sampai bereaksi ya nanti jadinya wadahnya rusak dong. Malah wadahnya bereaksi dengan si SO4, CuSO4 dong. Nggak bisa, jangan sampai bereaksi. Nanti wadah aluminiumnya bolong gitu ya. Bolong karena dia bereaksi kan, habis aluminiumnya. Maka kita harapannya jangan sampai dia bereaksi. Maka tapi kita lihat dulu konteksnya. Al dengan Cu. Nah, Al posisinya lebih kiri dibandingkan Cu. Karena Al ini lebih kiri daripada si Cu, maka si Al ini bisa mendesak si Cu. Wah, karena Al yang mendesak si Cu, maka terjadi reaksi menjadi Al3+, misal taruh kata, ditambah si Cu. Maka ini tidak menguntungkan nih. Kita pengen menyimpan Cu SO4 supaya tetap menjadi CuSO4. Tapi malahan si CuSO4-nya rusak. Malah jadi si CuSO4-nya bereaksi dengan wadah Al dan si Cu-nya malah jadi mengendap, membentuk logam Cu. Wah, ini nggak bisa. Lama-kelamaan ketika dia bereaksi, si wadah kita bolong gelasnya. Karena harapannya adalah kalau kalian pengen menyimpan CuSO4 di dalam wadah aluminium, ya harapannya jangan sampai terdesak dong. Jangan sampai terjadi reaksi seperti ini. Maka jawaban untuk soal ini adalah jawabannya tidak bisa, nggak bisa. Karena si aluminium bisa mendesak si senyawa CuSO4 sehingga terjadi reaksi. Akibatnya ya tadi Cu-nya malah mengendap, CuSO4-nya hilang, berubah menjadi senyawa lain. Wadah Al-nya bolong karena bereaksi mungkin dengan SO4 gitu. Itu lucu ya kan kayak gitu ya. Nah, maka kalau misalnya tetap mau maksa nyimpen CuSO4, kita simpen di wadah apa? Ya artinya carilah yang lebih kanan daripada si Cu. Sehingga kalau kita menggunakan wadah yang lebih kanan dari Cu, maka tidak bisa terdesak sehingga tidak terjadi reaksi. Artinya misalnya simpenlah di wadah perak Ag, atau simpen di wadah yang terbuat dari platina PT, atau simpen di wadah yang terbuat dari emas aurum. Nah gitu guys, gitu ya ceritanya. Jadi nggak sembarangan, kalian tuh nggak bisa nyimpen zat kimia, bahan kimia di sembarang wadah. Itu bisa merusak wadah tersebut. Makanya kalau zat kimia itu paling aman disimpan misalnya di botol kaca gitu ya. Kalau botolnya terbuat dari kaca itu kan nggak mungkin bereaksi gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Makanya itu alasannya kenapa senyawa kimia disimpannya di botol kaca gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Untuk PR, Mister mau kalian mengerjakan beberapa soal sebagai latihan. Silakan lihat contoh-contoh yang Mister berikan pada kalian ya. Contoh-contoh soal yang Mister berikan pada kalian, tonton lagi replaynya. Nanti kalian screenshot aja PR-nya terus coba dikerjakan. Ini soal pertama. Soal keduanya adalah tentang gelas tadi ya. Gelas tadi. Ini soal tentang gelas tadi. Silakan kalian analisis ya. Analisis soal tentang gelas tadi. Soal kedua. Soal ketiganya adalah yang ini aja. 3 soal aja ya guys, nggak usah terlalu banyak. Nanti ketika kesulitan, ketika mengerjakan PR, silakan bertanya ya, Mister ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi PR untuk Volta ini ada 3 soal ya. Ini soal pertama ini wajib bisa. Ini soal yang paling dasar tentang Volta. Kalau soal pertama ini nggak bisa, kayaknya soal-soalnya kayak susah. Soal pertama ini paling dasar. Soal kedua ini, soal yang Mister pakai tadi pakai cara ninja mengerjakannya. Pakai cara ninja. Untuk yang A,
Coba kalian amati ya, kalau kita disuruh mengurutkan, kan tadi kita udah bikin garis bilangannya, sedikit clue ya, udah bikin garis bilangannya kan, udah tahu urutannya A, B, C, D-nya sebelah mana, gitu ya. Nah, kalau diminta daya pereduksi yang paling kuat, daya pereduksi paling kuat itu daya pereduksi. Pereduksi itu adalah reduktor ya. Daya pereduksi itu kan adalah reduktor. Reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Artinya dengan kata lain dia minta kita mengurutkan nih, kalau udah dapat urutannya diurutkan dari yang oksidasinya paling kuat ke oksidasinya paling lemah. Kita tahu bahwa yang belah kanan sini itu adalah katoda. Katoda semakin kanan yang makin kuat itu adalah reduksinya. Sedangkan yang di sebelah kiri itu adalah anoda. Anoda itu mengalami oksidasi. Jadi ketika kita diminta mengurutkan dari daya pereduksi yang paling kuat, artinya pereduksi itu nama lain dari reduktor. Reduktor itu mengalami oksidasi. Jadi kita diminta mengurutkan dari yang oksidasi terkuat hingga oksidasi terlemah. Artinya oksidasi terkuat itu pasti yang paling kiri menuju yang terlemah ke yang paling kanan. Artinya dengan kata lain nanti kalian ngurutin dari kiri ke kanan. Ya apa nih? Kalau nanti kalian udah dapatkan A, B, C, D-nya di mana, itu tinggal diurutin dari kiri ke kanan. Itu sedikit bantuan dari Mister untuk mengerjakan soal 2A ini ya. Kalau 2B nanti kalian lihat tuh dari D menuju B berapa tuh jaraknya gitu ya. Itu untuk soal nomor 2. Sedikit bantuan dari Mister. Kemudian untuk soal nomor 3 itu tentang ini ya, gelas tadi ya, dimana logam yang kiri bisa mendesak yang kanan. Harapannya ya dalam menyimpan gelas kita berharap supaya jangan sampai terdesak gitu ya, jangan sampai terjadi reaksi gitu ya. Oke, nah ini ada sedikit 3 soal dari Mister. Mister yakin kalau kalian bisa mengerjakan 3 soal ini dengan lancar, artinya Mister yakin sebenarnya kalian udah paham tentang volta gitu ya, seperti itu. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silakan DM Mister lewat Discord ataupun Instagram. Buat yang nonton di Play pun ya silakan tuliskan juga di kolom komentar. Mau bertanya atau menanyakan jawaban atau misalnya mengumpulkan PR silakan. Mister tidak pernah mewajibkan kalian mengerjakan PR, itu pilihan kalian. Oke? Sip ya? Beres volta, asik. Jadi kita sambung lagi materinya besok di elektrolisis ya. Kita pelajari elektrolisis. Apa bedanya elektrolisis dengan volta? Kita lihat besok ya. Jadi kita hari ini sudah mempelajari sel volta. Oke, untuk segala kekurangannya Mister mohon maaf seperti biasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Silakan diperkuat dulu materi voltanya ya, sampai kalian benar-benar lancar. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan saja di Discord ya. Boleh DM, boleh di Discord juga. Mister udah menyediakan server khusus kimia. Nah, gitu ya, ada server khusus kimia. Bisa kalian tanyakan di lempar jawab soal ya. Nah, saya kalian lempar jawab soal di bagian kimia SMA. Oke? Jadi buat yang belum join Discord ya silakan join saja ya. Bisa juga DM Mister ya, banyak kok yang DM Mister juga. Oke, sampai sini dulu Mister cukupkan. Terima kasih yang sudah nonton. Sekali lagi sampai ketemu lagi besok. Jaga kesehatannya. Sudah sore, jangan lupa istirahat juga ya. Jangan terlalu banyak